Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Guys, masih di musim salju 2026. Ada yang DM saya, tanya sama saya. Dia bilang, bro, perlu nggak sih nyuci mobil di musim salju gitu ya. Terus kalau dicuci apa nggak sayang, sudah kotor lagi. Jawabannya, di musim salju ini justru kita harus sering cuci mobil, guys. Kenapa? Saljunya tidak masalah, tapi buat membersihkan salju, itu mobil pembersih salju akan menyebar garam di atasnya, guys, supaya jalan tidak licin dan mempercepat proses pencairan saljunya. Jadi buat menghindari karat yang memang tinggi banget tingkat karat di daerah Amerika yang bersalju, ya kita harus cuci mobil sesering mungkin, ya. Bukan karena saljunya, teman-teman, bukan karena saljunya, tapi justru karena garam yang disebar buat bikin salju cair dan bikin jalan tidak licin. Nah, di konten kali ini saya pengen sharing ke semua teman-teman bagaimana sih nyuci mobil di Amerika pada saat musim salju gitu ya. Prosesnya bagaimana, berapa lama, harganya berapa, ya ikutin terus di konten kali ini, oke? So, guys, ini yang saya bilang tadi kenapa kita harus nyuci mobil pada saat musim salju. Ini mobil pembersih salju di tempat saya kerja, oke? His name is Dan. Pada saat dia bersihin salju dengan stop di depan truknya, dia juga akan nyebarin garam tuh teman-teman. Nah, garam itu yang berbahaya banget buat mobil-mobil. Garam itu yang bikin kenapa kita harus cuci mobil, soalnya ya bikin karat teman-teman. Danny, say hello to my viewers. Alright. So, itu guys, itu garamnya tuh yang disebar di jalan pada saat musim salju supaya jalan tidak licin dan mencairkan salju, guys. Itu kenapa sebabnya di musim salju ini pun kita harus cuci mobil. Guys, kita on the way nih ya ke tempat pencucian mobilnya, guys. Jadi di Amerika itu, sependek ingatan saya nggak pernah tuh lihat pencucian mobil kayak di Indonesia ya. Ada orang-orang yang nyuciin mobil buat kita, guys. Saya belum pernah ketemu yang kayak gitu, guys, di sini di Indonesia. Selama saya muter-muter hampir 3 tahun nih di Amerika. Nah, di sini pencucian mobil itu seperti ini, guys. Kita nyuci di sini ya. Namanya Washfield Car Wash. Di sini itu sekali nyuci itu $5, guys. Atau kalau $5 itu berarti sebulan, kalau ke rupiah di layar, guys. Nah, kalau member lebih murah, dan saya member di sini, guys. Harga paling murah itu per bulan $20. Ada yang $25, $37, 20, 25, terus 27-an, dan paling mahal $37, guys. Bedanya apa? Cuma zat kimia yang disemprotin pada saat nyuci mobil, guys. Mungkin yang paling murah cuma sabun sama air ya. Tapi yang paling mahal itu ada zat kimia pengkilap mobil, dan mungkin juga bukan mungkin sih, ada anti karatnya, guys, yang disemprotin di mobil. Ngomong-ngomong, mobil depan saya ini orang Indonesia kayaknya, guys. Platnya Banyuwangi tuh. Jeep platnya Banyuwangi, keren banget ya. Siapa ya? Saya nggak tahu tuh. Oke, nah kita diarahin buat masuk ke sini, ke belt ya. Oke, sama si mang-mangnya nih.
Nah, pada saat dia suruh kita berhenti, oke, mobil masuk ke kondisi posisi netral, guys. Jadi tinggal tunggu, duduk manis, mobil akan jalan dengan sendirinya pakai belt. Nah, ini guys, nyuci mobil di Amerika. Setahu saya sih hampir kayak gini semua ya di Amerika ya, nggak ada yang nggak ada yang manual kayak di Indonesia. Nah, ini guys, dia nyuci bagian samping, dia nyuci bagian atas juga. Nah, jadi seperti ini guys kondisinya. Dan ini nggak lama guys, paling 1 menit gitu, lebih kurang ya. Jadi posisi gigi mobil dalam posisi netral dan tinggal duduk manis guys. Itu ngomong-ngomong, di depan plat mobilnya Banyuwangi guys, cuma saya nggak kenal. Setelah selesai, posisi gigi mobil tetap harus netral guys, sampai lampu ini berubah jadi hijau, go, oke, hijau, baru kita jalan guys. Setelah dibersihin guys bagian luarnya, bagian dalamnya gimana nih gitu ya. Nah, di Washfield car wash ini ya, buat bagian dalamnya kita bersihin sendiri guys. Dan itu saya lakuin sih biasanya kalau pas nggak musim salju ya. Tapi kalau musim salju ini ya tidak mungkin juga saya bersihin bagian dalamnya, dan saya keluar dengan suhu -derajat celcius guys. Tapi bagaimana sih bentuk dan caranya buat nyuci bagian, bersihin bagian dalam? Saya kasih tahu ya, tapi nggak bisa lama-lama guys, dingin banget soalnya. Oke, let's check it out outside. Jadi guys, setelah kita keluar dari situ ya, biasanya orang-orang pada parkir di sini guys. Jadi masuk ke ruangannya masing-masing buat kemudian kita bersihin mobilnya guys. Itu ada mesin mobil pembersih salju guys, yang lucu banget, kecil ya. Oke, kita kembali ya. Di sini Washfield itu menyediakan ini nih. Jadi ini itu vakum guys. Ini vakum nih. Vakum buat kalau kita buka mobil, buat bersihin karpet segala macam, bagian lantai mobil pakai ini nih. Gitu. Contohnya nih ya, tuh. Saya isep nih saljunya nih. Nah, gitu guys. Jadi kita pakai si vakumnya, sampahnya kita buang di sini di tong sampah ya. Jadi semuanya self service guys. Tinggal buka pintunya, kita bersihin bagian dalamnya. Nah, seperti itu guys. Tapi sekarang nih di musim salju ini nggak ada yang bersihin di luar guys. Orang-orang pada nyuci bagian luarnya aja. Karena ya memang suhunya dingin banget sih sekarang ya. So guys, mobil saya alhamdulillah sudah bersih bagian luarnya ya. Semoga tidak
tidak ada karat di mobil saya ya. Soalnya ya ini memang alat buat ikhtiar di Amerika guys. Oke, so kalau tidak ada karat, someday mau ganti mobil kan harganya lebih stabil. Oke, so gitu guys. Saya nggak bisa nyuci mobil, nggak bisa bersihin bagian dalamnya. So cold outside guys. Oke. So guys, jadi kesimpulannya di musim salju ini kita tetap wajib cuci mobil. Tapi tujuannya bukan supaya bersih dan kinclong, tapi buat menghindari karat mobil ya guys ya. Nah di Washfield ini dengan bayar per bulan ya, kita bisa nyuci bebas guys. Boleh juga seperti minum obat sehari 3 kali, nggak masalah guys. Kita baru keluar masuk lagi, nggak masalah. Pokoknya kita bayar itu buat member nyuci bebas dalam sehari berapa kali pun. Oke, guys, sekian dulu. Dingin banget, aslinya dingin banget guys. Oke, tetap sehat, tetap semangat dimanapun teman-teman berada gitu ya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Allah pasti punya planning buat kita semua. Setiap masa ada waktunya, setiap waktu ada masanya. Proud of Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.